Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai topik yang ada dan berkembang di masyarakat pendidikan tinggi maupun yang ada di masyarakat. Kali ini kita akan berbicara tentang penganggaran perusahaan. Dan lebih khusus lagi, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang penganggaran itu sendiri, di mana penganggaran merupakan sebuah refleksi dari kegiatan perencanaan, terutama perencanaan yang berkaitan dengan keuangan sebuah organisasi, sebuah lembaga atau sebuah perusahaan guna memprediksi dan membiayai segala kegiatan atau aktivitas yang sudah terprogramkan untuk periode tertentu. Biasanya dalam penganggaran itu mengandung berbagai unsur yang terutama dia harus relevan dengan visi dari masing-masing organisasi, masing-masing lembaga atau masing-masing perusahaan. Mengapa visi ini menjadi penting? Karena visi ini menggambarkan bagaimana kondisi yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam waktu atau tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya dengan visi yang ada, maka pihak manajemen harus menerjemahkan visi tersebut dalam membentuk sebuah aktivitas yang disebut dengan misi. Nah, dari misi itulah maka di breakdown kembali dalam berbagai, mungkin dalam bentuk sasaran, dalam bentuk target atau sebangsanya. Nah, salah satu dari pengembangan misi itu atau pengejawantahan dari misi itu adalah dalam bentuk penganggaran yang berhubungan sangat erat dengan posisi atau keadaan keuangan yang akan diprediksi untuk periode waktu tertentu. Nah, kira-kira yang perlu diperhatikan itu apa untuk membuat atau menyusun sebuah penganggaran dari sebuah perusahaan? Ada beberapa yang perlu diperhatikan jika kita ingin membuat atau menyusun sebuah penganggaran yang baik dan kredibel. Yang pertama adalah bahwa jika kita ingin menyusun sebuah penganggaran, maka tidak bisa dilepaskan apa yang disebut dengan kerealistisan. Jadi, penganggaran yang harus disusun itu sifatnya harus realistis. Artinya apa? Realistis di sini adalah bahwa segala yang tertulis dalam sebuah tabel penganggaran yang akan disusun itu jelas di mana posisi pendapatan atau pemasukannya, dan jelas pula mana yang akan digunakan untuk pemanfaatan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, yang namanya manajer, terutama manajer keuangan, haruslah paham betul tentang keadaan keuangan, tentang sumber-sumber pendapatan dari perusahaan yang bersifat potensial, dan mengenali betul kira-kira pos-pos apa yang akan menjadi beban bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya adalah bahwa anggaran yang disusun itu harus bersifat luas. Artinya yang namanya perusahaan atau organisasi itu seolah-olah seperti kita menjalani kehidupan untuk periode waktu tertentu. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin dalam perjalanan dalam periode waktu tertentu tersebut ada dinamika yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan bidang keuangan. Bisa saja dalam perjalanan waktu
dalam tempo tertentu tersebut, itu perusahaan atau organisasi mengalami kenaikan kinerja, ataupun sebaliknya bisa jadi dalam waktu yang telah ditentukan atau periode waktu akuntansi tersebut, perusahaan justru bisa mengalami penurunan kinerja. Tentu jika perusahaan mengalami kenaikan kinerja akan berimbas secara langsung kepada posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pun demikian, jika kinerja dari perusahaan tersebut mengalami penurunan atau degradasi, tentu posisi keuangan perusahaan itu akan menjadi sebuah peristiwa atau hubungan keuangan yang kurang sehat, terutama untuk mengatur antara pemasukan dan pengeluaran bagi organisasi atau perusahaan. Itu adalah syarat atau prinsip kedua yang perlu diperhatikan jika kita ingin menyusun sebuah anggaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan jika kita ingin menyusun sebuah anggaran adalah bahwa anggaran yang kita buat, yang kita susun itu tentunya harus bersifat berkelanjutan atau kontinu. Kenapa? Karena yang namanya anggaran itu akan menjadikan pola pokok menjadi standar bagi berjalannya atau beroperasinya sebuah perusahaan atau organisasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan dalam bentuk periode keuangan. Oleh sebab itu, menjadi naif rasanya jika seseorang manajer atau yang menangani bidang keuangan menyusun anggaran tidak bersifat rutin. Artinya apa? Kekontinuitasnya itu tidak bisa dijamin. Kita tentu tidak bisa membayangkan misalnya sebuah perusahaan dalam setahun membuat laporan keuangan atau membuat anggaran, namun di tahun berikutnya tidak membuat atau menyusun anggaran. Tahun berikutnya lagi menyusun kembali. Betapa sulitnya memprediksi keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi jika dalam menyusun anggaran itu tidak bersifat kontinu. Oleh sebab itu, ini menjadi permasalahan tersendiri tentu bagi perusahaan untuk terus melakukan kegiatan penyusunan anggaran dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentu menjadi syarat mutlak bagi sebuah organisasi atau perusahaan jika ingin terjamin keberlangsungan dalam operasi sebuah perusahaan itu. Setelah kita tadi berbicara tentang apa yang perlu diperhatikan jika kita ingin menyusun laporan atau sebuah anggaran keuangan, kita akan meningkat lagi kepada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menyusun sebuah anggaran. Yang pertama adalah jika kita ingin menyusun anggaran, jangan lupakan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas di sini bermakna bahwa sebuah anggaran itu harusnya mengandung unsur-unsur yang jelas. Jelas dalam sisi tujuannya, jelas dalam sisi sasarannya, jelas dalam sisi hasilnya, dan jelas dalam artian manfaatnya. Sehingga jika beberapa komponen akuntabilitas yang bersifat transparan ini turut serta menjadi pemicu atau stimulus positif bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya.
Itu menjadi kunci pokok dalam menyusun anggaran. Jadi transparansi menjadi harga mati dalam menyusun sebuah anggaran. Kemudian prinsip yang kedua adalah tentang kedisiplinan. Artinya apa? Bahwa dalam menyusun sebuah anggaran itu, anggaran harus dilakukan seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, ada unsur kontinuitas. Nah, untuk prinsip yang mengandung unsur kedisiplinan ini tidak bisa dipisahkan dari yang sifatnya kontinuitas tadi. Kalau di awal tadi hanya bersifat kontinuitas, maka dengan prinsip yang ada ini maka digabungkan atau ditambahkan tidak hanya bersifat kontinu, tapi juga ditambah dengan unsur dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu bagi seorang manajer keuangan yang namanya kedisiplinan ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat-sangat serius, mengingat faktor kedisiplinan ini akan berefek cukup banyak dalam kelanjutan atau pengejawantahan dari anggaran-anggaran yang telah disusun berdasarkan pos-pos pendapatan maupun pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah ada prinsip tentang transparansi, kemudian ada kedisiplinan, yang ketiga prinsipnya adalah jika kita menyusun sebuah anggaran, maka kita juga harus mengedepankan prinsip atau aspek keadilan. Nah, dalam keadilan ini seringkali memunculkan sebuah distorsi dalam pengambilan keputusan, mengingat masing-masing pihak, masing-masing elemen yang ada di dalam internal maupun komponen-komponen yang ada di dalamnya seringkali saling dalam tanda kutip berebut untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dari yang divisi atau bidang lain. Oleh karena itu bagi seorang manajer yang atau pimpinan bidang keuangan haruslah arif dalam memutuskan kira-kira bagian-bagian atau divisi-divisi atau departemen-departemen mana yang akan mendapatkan alokasi anggaran yang menjadi prioritas. Namun dalam hal ini, dalam bentuk apapun, anggaran harus memperhatikan berbagai aspek dengan komprehensif. Dalam artian, dalam penyusunan anggaran itu haruslah mendasarkan pada asas-asas kebutuhan dan kinerja dari masing-masing unit, masing-masing departemen, atau masing-masing bidang. Oleh karena itu, bagi seorang manajer keuangan harus pandai-pandai mengedepankan sebuah kalkulasi bahwa divisi atau bagian departemen yang memiliki kinerja terbaik dan menyumbangkan apa yang menjadi sumber pendapatan perusahaan terbanyak harus mendapatkan porsi yang jelas dibandingkan dengan bidang atau departemen atau divisi lain. Tentu ini yang mengerti betul adalah mereka-mereka yang dalam level pimpinan, karena merekalah yang paling mengerti tingkat kebutuhan dari anggaran dan mereka pula lah yang akan memakai anggaran tersebut. Oleh karena itu, karena mereka adalah pemakai anggaran, tentu tidak salah dan menjadi wajar jika pihak manajemen puncak
dengan anggaran yang telah digelontorkan pada titik tertentu akan menagih atau menunggu hasil dari anggaran yang telah digelontorkan kepada masing-masing pihak atau divisi. Tentu masing-masing pihak atau divisi ini kita harapkan mereka akan berlomba, berkompetisi dengan sangat sehat, karena yang namanya kinerja tidak bisa kita hanya mengandalkan hanya pada satu atau dua divisi saja. Sekecil apapun komponen yang ada di dalam perusahaan atau organisasi, tentu memberikan andil yang secara proporsional juga perlu mendapatkan perhatian dari bagian-bagian keuangan dengan berbagai kebijakan yang tadi sudah diungkapkan harus memenuhi unsur keadilan. Kemudian yang prinsip keempat itu adalah harus menekankan kepada aspek efisiensi dan efektivitas. Dua prinsip ini maksudnya adalah bahwa sebuah anggaran yang telah disusun itu haruslah mengedepankan prinsip-prinsip tepat guna maupun tepat waktu. Jadi anggaran ini dijadikan patokan untuk beroperasinya sebuah perusahaan, di mana tidak ada sebuah angka sekecil pun yang hilang mubazir. Sekecil apapun nominal angka dari rupiah atau mata uang lain yang tertulis dalam anggaran harus menjadikan sebuah output atau outcome yang memberikan andil bagi kemajuan perusahaan. Nah, yang namanya hasil bagi perusahaan tentu akan berakibat pada seluruh komponen perusahaan atau organisasi tersebut. Itu berkaitan dengan efektif dan efisiennya sebuah anggaran. Dan yang terakhir itu adalah bahwa anggaran yang akan disusun itu harus berdasarkan pada aspek kinerja seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi. Bagaimanapun juga bagian keuangan mempunyai dasar yang kuat untuk menyusun sebuah anggaran. Mereka pasti tahu betul mana divisi, mana departemen, mana bidang yang membutuhkan anggaran paling besar, dan mana divisi atau komponen lain yang membutuhkan anggaran namun porsinya tidak sebesar bidang-bidang atau departemen-departemen yang memiliki unsur vital dalam perusahaan. Sebagai contoh, banyak sekali perusahaan-perusahaan kelas dunia itu yang menganggarkan cukup besar untuk anggaran riset dan pemasaran. Mengapa mereka melakukan itu? Karena perusahaan-perusahaan besar itu sudah sadar betul bahwa yang namanya inovasi produk itu sangatlah penting. Mengingat dalam kondisi apapun, dengan kemajuan teknologi, terutama kemajuan teknologi informasi, konsumen sekarang itu menjadi sangat-sangat sensitif dengan kondisi pasar. Mereka telah mampu menilai produk-produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, yang dalam hal ini adalah konsumen. Nah, karena sudah pandainya konsumen ini, tentu perusahaan tidak ingin menjadi kehilangan pangsa pasar yang selama ini telah mereka raih. Oleh karena itu, inovasi membutuhkan sebuah dana yang mungkin bagi perusahaan-perusahaan besar itu menjadi prioritas utama. Setelah inovasi, maka dana yang cukup besar pula
biasanya akan digelontorkan bagi divisi atau bidang atau departemen pemasaran atau marketing. Mengapa? Karena divisi marketing, departemen pemasaran ini merupakan ujung tombak dari berlangsungnya atau bahkan masa depan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Namun sekali lagi untuk porsi-porsi anggaran ini yang paling tahu adalah mereka-mereka yang bergerak, yang memimpin dalam bidang keuangan masing-masing perusahaan. Karena merekalah yang paling tahu kebutuhan-kebutuhan masing-masing divisi atau unit. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Tetap sehat selalu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal ini. Terima kasih.